Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafan Ferdinand. NIM saya 28922500061. Prodi saya manajemen. Tugas UAS Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan dan Ma'rifatullah. Apa sih itu keunikannya? Manusia adalah makhluk Allah yang dimuliakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan yang baik-baik, dan kami lebih mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." Untuk selanjutnya, keunikan yang kedua itu manusia adalah makhluk Allah yang mendapatkan tanggung jawab besar, mukallaf. Dahulu Allah telah menawarkan amanah kepada langit dan gunung-gunung, tetapi semuanya menolak dan hanya manusia yang menerimanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia amat zalim dan amat bodoh." Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Untuk yang keunikan ketiga itu, manusia adalah makhluk Allah yang diberi pilihan atau mukhayyar. Allah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk beriman, taat dan bersyukur, atau sebaliknya kufur ingkar. Dan konsekuensinya yaitu adalah balasan atas pilihannya. Jika ia memilih untuk berbuat baik, maka apapun akan mendapat pahala, balasan kebaikan, dan surga. Sebaliknya, jika ia memilih untuk berbuat buruk, maka itu pun akan mendapat dosa, balasan keburukan, dan neraka. Di samping beberapa keunikan itu, jika bahwa hakikat manusia diciptakan dan dimatikan Allah adalah diuji selama di dunia ini. Manusia akan diuji siapakah yang paling baik amal perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatunya, yang menjadi mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu siapa Dia." Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya." Untuk yang kedua, Ma'rifatullah itu merupakan puncak kesadaran yang menentukan perjalanan hidup seorang hamba menuju Tuhannya. Dengan Ma'rifatullah, seorang hamba dapat mengambil atau mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya,
asas perjalanan ruhiyah manusia secara keseluruhan. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan hidupnya lapang, tenang, dan dia hidup dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur. Untuk puncak ilmunya itu merupakan nikmat yang sangat besar. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membutuhkan atau membawakan akhlak mulia. Betapa tidak dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun akan merasa ditatap, didengar, dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sebaliknya, jika kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup akan terasa berat, sempit, sengsara, tenggelam, dan lumpur dosa, terus menerus hidup dalam rentang waktu dan ruang kehinaan. Allah berfirman dalam Quran surat Taha ayat 20. Itu artinya sebagai barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan akan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Marifatullah Rasul itu juga membincang bagaimana mengenal Rasul, apa saja yang perlu diketahui tentang Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Yang penting dan paket ini adalah kita untuk mengetahui atau memahami, dapat mengamalkan sunnah Nabi dan menjalankan ibadah dengan baik. Syari berupa sunnah itu yang diberikan Nabi kepada kita, sama ada tingkah laku, perkataan, ataupun sikap. Pengenalan kepada Rasul dapat dilihat melalui syariat Nabi yang menggambarkan kehidupan Nabi serta latar belakangnya seperti nasab, kemudian melalui sunnah dan dakwah. Nabi pun dapat memberikan penjelasan siapa Nabi sebenarnya. Mengenal Rasul itu diharapkan kita dapat mencintai Rasul dan mengikutinya. Perkara ini sebagai cara bagaimana kita taat dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mengenal Rasul tidak saja dari segi jasad, nasab, dan latar belakangnya. Tetapi bagaimana untuk beliau beribadah dan beramal soleh. Setengah masyarakat mengetahui dan sangat jarang dan mengamalkan sunnah Nabi dan segi ibadah, bahkan dan segi penampilan saja. Muslim yang mengambil contoh kehidupan Nabi secara keseluruhannya. Sebagai contoh misalnya, peranan Nabi dan segi politik, pemimpin, penjaga, dan juga Nabi sebagai suami, ayah, dan ahli di masyarakat. Selanjutnya, pentingnya iman kepada Rasul. Iman pada para Rasul itu merupakan salah satu rukun iman. Seseorang dianggap muslim dan mukmin kecuali ia beriman bahwa Allah mengutuskan para rasul yang menginterpretasikan hakikat yang sebenarnya.
Agama Islam itu merupakan tauhidullah, juga tidak dianggap beriman atau muslim kecuali kepada seluruh rasul dan tidak membedakan antara salah satu dengan yang lainnya. Untuk tugas para rasul sendiri itu dengan mengembangkan rasul yang sangat mulia. Adapun tugas-tugas rasul yang pertama itu rasul membimbing umatnya menuju jalan yang benar agar mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Untuk yang kedua, semua rasul juga menyampaikan ajaran tauhid, yakni mengesankan Allah Subhanahu wa taala. Adapun peraturan agama atau syariat yang dibawa mereka berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi umatnya saat itu. Untuk yang ketiga itu kehadiran Rasul untuk membawa kebenaran, kabar gembira, dan memberi peringatan kepada umatnya agar mereka menjadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu mereka akan hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Di sini ada sifat Rasul itu yang pertama jujur. Hadis Rasulullah. Bagaimana artinya itu? Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan dan sesungguhnya kebijakan itu akan mengantarkan ke surga. Dan seseorang senantiasa berkata benar dan jujur hingga tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar dan jujur, dan sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan yang akhirnya akan mengantarkan ke dalam neraka, dan seseorang senantiasa berdusta hingga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada yang kedua itu ada sidik, artinya itu benar, mustahil, bersifat kizib, artinya itu bohong atau dusta. Untuk yang ketiga itu sifatnya itu amanah, artinya dapat dipercaya. Untuk yang keempat tabligh itu merupakan penyampaian. Untuk yang kelima itu fathana, artinya cerdas. Untuk yang keenam dermawan, itu artinya tidaklah seorang hamba berada pada suatu pagi kecuali dua malaikat turun menemaninya. Satu malaikat berkata, "Ya Allah, berilah keunikanmu sebagai ganti apa yang infakkan." Malaikat lainnya berkata, "Ya Allah, berilah ia kebinasaan karena telah mempertahankan hartanya yang tidak dinafkahinya." Untuk jumlah nabi dan rasul itu ada 315 orang. Syekh Albani menjelaskan bahwa hadis yang menunjukkan jumlah rasul tersebut sahih li zaklihi atau tanpa penguat dan jalur lain itu, sedangkan hadis yang menunjukkan jumlah nabi
adalah Sahih di Goinhi, atau masing-masing jalur memiliki kelemahan, namun jika dipadukan menjadi Sahih. Adam juga memiliki nabi yang diajak bicara antara ia dengan Nuh terdapat 10 abad. Jumlah rasul adalah 315 orang. Yang wajib diimani oleh umat muslim ada 25 orang nabi, yang mereka diantaranya yaitu yang pertama Adam, yang kedua Idris, yang ketiga Nuh, yang keempat Hud, yang kelima Sholih, yang keenam Ibrahim AS, untuk yang ketujuh Lutfi AS, yang kedelapan Ismail AS, untuk yang kesembilan Ishak AS, untuk yang ke-10 Yakub AS, untuk yang ke-11 Yusuf, 12 Ayub AS, untuk yang ke-13 Syuaib, 14 Musa AS, 15 Harun, untuk yang ke-16 itu Zulkifli AS, 17 Daud AS, untuk yang ke-18 Sulaiman AS, untuk 19 Ilyas AS, untuk yang ke-20 Ilyasa AS, untuk yang ke-21 Yusuf. Yang ke-22 itu ada Zakaria AS, untuk yang ke-23 ya akhir. Yang ke-24 itu ada Isa. Yang ke-25 Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran juga itu disebutkan beberapa identitas lainnya, namun tidak ada dasar petunjuk sehingga mereka dapat dikatakan sebagai nabi. Begitu pula sekalipun Al-Quran menyebutkan istilah nabi-nabi atau para nabi, namun tidak disebutkan juga untuk identitas orang yang dimaksud. Di antara sejumlah nabi dan rasul ada 5 orang yang dikenal memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa itu dalam menghadapi penderitaan dan gangguan untuk menjalankan tugasnya. Kelimanya disebut sebagai Rasul Ulul Azmi. Keteladanan sifat Rasulullah itu banyak sekali ya keteladan yang ada dari Rasul yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya itu iman dan takwanya yang kuat dalam kondisi apapun. Para Rasul tetap teguh dan tabah dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah. Akhlaknya yang mulia, terpuji, selalu menjaga diri dan perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Sebagai seseorang muslim, sudah sepantasnya kita meneladani sifat-sifat Rasulullah, karena semua yang diajarkan Rasulullah itu mengandung permasalahan untuk bagi kita semua,
baik di dunia maupun di akhirat. Kewajiban kita kepada Rasulullah itu untuk membenarkan apa yang disampaikannya, apa yang beliau katakan bukanlah hawa nafsunya, melainkan wahyu Allah. Maka seorang muslim wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan itu. Di sini ada berbagai macam itu. Yang pertama ada mentaati perintahnya, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dilaksanakan semaksimal mungkin kemampuan kita. Untuk yang kedua itu menjauhi apa yang dilarangnya. Untuk yang ketiga, tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyaratkannya. Untuk yang keempat itu mengimaninya. Beriman kepada Allah berarti harus beriman kepada Rasul. Untuk yang kelima, mencintainya, lebih mencintai Allah dan Rasulnya disebanding cinta kepada yang lain, bahkan kepada dirinya sendiri, adalah tanda kesempurnaan iman. Untuk yang keenam itu menganggapkannya sudah semestinya beliau dagungkan karena kemuliaannya itu, namun pengagungannya itu ini tidak boleh sampai mengkultuskannya. Untuk yang ketujuh itu menolong dan membelanya. Untuk yang kedelapan mencintai para pencintanya. Untuk yang kesembilan menghidup sunnahnya baik dalam ibadah umum maupun khusus yang diajarkan beliau. Hendaknya dihidupkan dan dibudayakan agar hidup kita diberkahi Allah. Untuk yang ke-10 itu bahkan ketika kita mendengar nama beliau disebut, kita mestinya menyautnya dengan bacaan sholawat. Untuk yang ke-12 itu mengikuti maksudnya ajaran beliau adalah bagian dari sistem Islam itu untuk mengatur segala aspek kehidupannya. Untuk yang terakhir ke-13 itu mewarisi masalahnya. Mewarisi masalahnya itu adalah dengan menjaga, membela dan memperjuangkan masalah beliau. Di sini saya akan membacakan Asmaul Husna. Untuk yang pertama itu Ar-Rahman, itu artinya yang maha pengasih. Untuk yang kedua Ar-Rahim, itu yang maha penyayang. Yang ketiga itu Al-Malik, artinya yang maha merapat atau memerintah. Untuk yang keempat itu Al-Qudus, itu yang maha suci. Yang kelima ya Salam, itu yang maha memberi kesejahteraan. Yang keenam ya Mumin, yang maha memberi keamanan. Untuk yang ketujuh ya Muhaimin,
yang maha pemelihara. Yang kedelapan, Ia Aziz, yang memiliki mutlak kegagahan. Yang kesembilan, Ia Jabar, yang maha perkasa. Yang 10, Ia Murakabir, yang maha megah. Yang ke-11, Ia Khaliq, yang maha pencipta. Yang ke-12, Ia Bari, yang maha melepaskan. Yang ke-13, Ia Musyawir, yang maha membentuk rupa atau makhluknya. Yang ke-14, Ia Ghafar, yang maha pengampun. Yang ke-15, Ia Qahir, yang maha memaksa. Yang ke-16, Ia Hadu, yang maha pemberi karunia. Yang ke-17, Ia Razzaqu, yang maha memberi rezeki. Yang ke-18, Ia Fattah, yang maha pembuka rahmat. 19, Ia Alim, yang maha mengetahui atau memiliki ilmu. Yang ke-20 tuh Ia Khabir, yang mana menyempitkan atau makhluknya. Yang ke-21, Ia Basit, yang maha melambangkan atau makhluknya. 22, Ia Qabid, yang maha merendahkan atau makhluknya. 23, Ia Rafu, yang maha meninggikan. Yang ke-24, Ia Muriti, yang maha memuliakan. Yang ke-25 itu ada Ia Mujid, yang maha menghinakan atau makhluknya. Yang ke-26, Ia Sami, yang maha mendengar. Yang ke-27, Ia Basir, yang maha melihat. Yang ke-28, Ia Hakamu, yang maha menetapkan. Yang ke-29, Ia Adu, yang maha adil. Yang ke-30, Ia Lafu, yang maha lembut. Untuk selanjutnya ya Khabir, yang maha mengetahui rahasia. Yang ke-32 itu Alimu, yang maha menyantun. Untuk yang ke-33 itu Ia Azim, yang maha agung. Yang 34 itu Ia Ghafur, yang maha pengampun. Yang 35, Ia Syakur, yang maha membalas budi. Ia Ali, yang maha tinggi. Ia Kabir, Ia Kabir, yang maha besar. Ia Hafizu, yang maha menjaga. Ia Muqtu, yang maha pemberi kecukupan. Ia Mukit, yang maha pemberi kecukupan. Ia Jalil, yang maha mulia. Ia Karim, yang maha pemurah. Ia Raqib, yang maha
Wasir yang maha luas. Ya Hakim yang maha bijaksana, Ya Wadud yang maha pecinta. Ya Kabir yang maha besar, Ya Hafid yang maha menjaga, Ya Mukit yang maha pemberi kecukupan, Ya Hasib yang maha membuat perhitungan, Ya Jalil yang maha mulia, Ya Karim yang maha pemurah, Ya Raqib yang maha mengawasi, Ya Mujib yang maha mengabulkan, Ya Wasi yang maha luas, Ya Hakim yang maha bijaksana, Ya Wadud yang maha pecinta, Ya Majid yang maha mulia, Ya Bait yang maha membangkitkan, Ya Syahdu yang maha menyaksikan, Ya Haqqu yang maha benar, Ya Wakil yang maha memelihara, Ya Qawi yang maha kuat, Ya Matin yang maha kokoh, Ya Wali yang maha melindungi, Ya Hamid yang maha teruji, Ya Musid yang maha mengakulasi, Ya Muhid yang maha mulia, Ya Mu'id yang maha mengembalikan kehidupan, Ya Muhyi yang maha menghidupkan, Ya Mumit yang maha mematikan, Ya Hayyu yang maha hidup, Ya Qayyum yang maha mandiri, Ya Wajid yang maha penemu, Ya Majid yang maha mulia, Ya Wahid yang maha tunggal, Ya Ahad yang maha esa, Ya Samadu yang maha dibutuhkan atau tempat meminta, Ya Qadir yang maha menentukan, maha menyeimbangkan, Ya Mutakadir yang maha berkuasa, Ya Mukadim yang maha mendahulukan, Ya Mukhairu yang maha mengakhirkan, Ya Awal yang maha awal, Ya Akhir yang maha akhir, Ya Dahir yang maha nyata, Ya Batin yang maha gaib, Ya Wali yang maha memerintah, Ya Muta'al yang maha tinggi, Ya Baru yang maha pendengar ataupun penderma, Ya Taqwab yang maha penerima tobat, Ya Mutakakim yang maha penuntut batas, Ya Afu yang maha pemaaf, Ya Rafu yang maha pengasih, Ya Malikul Mulki yang maha penguasa kerajaan atau alam semesta, Ya Dzul wal Kiram yang maha pemilik kebesaran dan kemuliaan,
Ya Muqsit yang maha adil, ya Jami yang maha mengumpulkan, ya Gani yang maha berkecukupan, ya Mukni yang maha memberi kekayaan, ya Mani yang maha mencegah, ya Nafsu yang maha memberi derita, ya Nafi yang maha memberi manfaat, ya Nuru yang maha bercahaya, ya Hadi yang maha pemberi petunjuk, ya Badun yang maha pencipta, ya Baki yang maha kekal, ya Waritsu yang maha pewaris, ya Rasidu yang maha pandai, ya Subur yang maha sabar. Sini ada beberapa sifat wajib dan sifat jaiznya Allah. Wujud artinya Allah Subhanahu wa taala pasti adanya dan tidak mungkin tiada. Qidam artinya Allah Subhanahu wa taala dahulu, tidak ada yang mendahului Allah. Baqa artinya Allah Subhanahu wa taala kekal abadi, tidak akan habis atau binasa wujud Allah. Mutaqallaqul lil hawadis artinya Allah Subhanahu wa taala berbeda atau tidak menyamai dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada tempat yang ditempati dan tidak butuh kepada yang mewujudkan atau menciptakan. Wahdaniyah artinya Allah Subhanahu wa taala itu satu di dalam zat, sifat dan perbuatan. Qudrah artinya berkuasa, Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mewujudkan atau menciptakan dan berkuasa untuk meniadakan. Iradah artinya Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menentukan terhadap dua perkata yang boleh. Ilmu artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segalanya dari wajibat atau mustahilat dan jaizat. Hayah artinya Allah Subhanahu wa taala wajib hidup. Sama artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang mempunyai sifat mendengar. Basar artinya Allah Subhanahu wa taala zat yang mempunyai sifat melihat. Qalam artinya sifat azaliyah yang berdiri sendiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Kainuhu qadirun artinya wajib adanya Allah itu yang kuasa. Kaunu muridan artinya adalah adanya Allah itu yang berkehendak. Kaunu aliman artinya wajib adanya Allah itu yang mengetahui. Kaunu hayyan artinya wajib adanya Allah itu yang hidup. Kaunu sami'an artinya wajib adanya Allah itu yang mendengar. Kaunu basir artinya wajib adanya Allah itu yang melihat. Kaunu mutakaliman artinya wajib adanya Allah itu yang berbicara. Selanjutnya ada sifat mustahil bagi Allah. Itu yang pertama ada Adam atau tidak ada maupun tiada. Yang kedua untuk hudus itu baru. Untuk yang ketiga fana itu rusak. Yang keempat mumafsalatu lil hawadis itu menyerupai makhluk.
Iftiyaju likharihi itu membutuhkan lainnya atau membutuhkan sesuatu. Yang keenam itu ta'addud berbilangan atau lebih dari satu. Ajud lemah atau tidak mampu. Kara terpaksa. Jalun bodoh. Mudun mati. Somam tuli. Ama buta. Yang ke-13 itu bakmum dan khorsun, beku dan bisu. Yang 14 itu ada kaunuhu ajizan. 15 kaunuhu arihan. 16 kaunuhu jahliyan. 17 kaunuhu mayitan. 18 kaunuhu asham. 19 kaunuhu amma. 20 kaunuhu abban. Di sini ada sifat wajib bagi Rasul, itu ada asidik. Sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah asidik, yang artinya selalu benar dan jujur. Untuk yang kedua itu ada amanah, yang merupakan itu sifat wajib bagi Rasul lainnya. Untuk tabligh itu ayat Al-Quran, madrasatul Quran. Untuk yang keempat itu ada Fatahna al-Fakhrah, berarti itu memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Untuk sifat jais itu sifat jais bagi Rasul. Yang pertama itu ada kizib, itu artinya bohong atau berdusta. Untuk khianat artinya bertentangan dengan janji. Al-kitman artinya menyembunyikan rahasia. Yang keempat, al-baladoh artinya bodoh. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.